berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. SD, SMP, mungkin dari CMS lain atau yang dari Dinas Pendidikan. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan rahmat hidayah, kesehatan dan kesempatan tentunya, sehingga malam hari ini kita semuanya bisa bertemu di dalam melalui Zoom meeting untuk kegiatan lanjutan. Bagaimana hari ini saya akan mendampingi panjenengan nanti bersama-sama dengan Mas Tilik dan mungkin ada narasumber lain yang akan memandu kita bersama untuk segera melaksanakan apa yang diperintahkan beberapa waktu yang lalu. Pertama, saya sampaikan terima kasih atas partisipasi aktif panjenengan. Yang kedua, kami atau saya mendorong selaku wakil dari Dinas Pendidikan. Jadi lomba Krianova atau kreativitas dan inovasi daerah untuk tahun 2022 ini Dinas Pendidikan punya target yang lumayan tinggi. Jadi untuk tahun-tahun yang lalu Dinas Pendidikan belum terlibat secara langsung sebagai peserta, sehingga kami berharap dari panjenengan atau dari pundak panjenengan lah, kami berharap nanti Dinas Pendidikan tahun 2022 ini bisa mewarnai hasil dari karya-karya panjenengan, sehingga ikut mewujudkan Kabupaten Blora menjadi kabupaten yang inovatif. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan mohon partisipasi aktif dari panjenengan semuanya. Bersama-sama nanti kalau ada kesulitan kami yang dari dinas akan ikut membantu untuk menyelesaikan berkaitan dengan dukungan baik itu peraturan, mungkin sarana prasarana dan sebagainya. Seperti kita ketahui, kalau panjenengan sebagai guru tentunya sebagai jabatan fungsional banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan di dalam proses pembelajaran. Jadi intinya dari inovasi atau kreativitas itu bisa juga menggunakan sesuatu ide yang baru, benar-benar baru, mulai dari nol. Artinya ide itu belum pernah ada, jadi atau gagasan itu adalah gagasan murni 100% panjenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dengan model ATM, yaitu amati, tiru dan dimodifikasi. Boleh-boleh saja. Sehingga berharap dari hasil yang panjenengan laporan aktualisasi yang sudah panjenengan susun ini menjadi modal bagi Dinas Pendidikan untuk lebih aktif lagi. Tahun 2022 ini berharap peserta yang dari Dinas Pendidikan minimal sejumlah CPNS yang angkatan tahun 2019. Saya ditemani oleh Pak Marno dan Pak atau Mas Lilik nanti bersama dengan panjenengan. Mungkin sebentar lagi Pak Kabid GTK juga nanti akan rawuh juga. Jadi saya ingin memastikan, saya ingin menunggu panjenengan di sini
ada kesulitan-kesulitan yang panjenengan hadapi nanti bersama-sama kita selesaikan. Berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan, kreativitas itu bisa juga berkaitan dengan sesuatu yang panjenengan hadapi, baik itu metode pembelajaran, kemudian juga mungkin keterbatasan sarana prasarana, ataupun keterbatasan yang lain. Sehingga kalau kita nyatakan bahwa namanya inovasi atau kreativitas itu kan dari yang mungkin berkaitan dengan kecepatan, dari yang kurang cepat menjadi cepat bisa, dari yang biasanya itu sulit menjadi mudah, bisa juga hal-hal yang yang panjenengan rasakan yang ada di lapangan, karena laporan aktualisasi itu kan berangkat dari permasalahan yang ada di lapangan, di sekolah atau di satuan pendidikan, masing-masing yang panjenengan bekerja di sana selama mungkin 2 tahun, 2 tahun itu kan panjenengan pasti mengalami kesulitan-kesulitan, baik itu yang berkaitan dengan sarana prasarana maupun metode-metode pembelajaran yang mungkin. Ini yang khusus untuk yang CPNS. Ke depan saya berharap tidak hanya guru, tetapi juga kepala sekolah, dan tidak hanya yang guru CPNS, guru yang PNS pun kan sudah punya namanya penelitian tindakan kelas yang sering lebih dikenal itu. Kemudian juga pengawas, saya dorong, termasuk pejabat struktural yang ada di dinas itu kan setiap melakukan atau sebagai peserta diklat, pendidikan latihan atau diklat PIM, baik itu diklat PIM 4, 3 maupun yang 2, itu pasti melakukan apa yang disebut dengan aksi perubahan. Ini sudah masing-masing sudah punya. Jadi di samping panjenengan yang nanti ikut Kreanova tahun 2022, juga saya dorong teman-teman yang ada di masing-masing bidang dan masing-masing seksi untuk ikut terlibat secara aktif, sehingga hari ini atau malam hari ini khusus untuk yang CPNS kami berharap kita maksimalkan sejumlah 263 CPNS tahun 2019, pengangkatan 2019 untuk berperan aktif. Itu yang mungkin perlu kami sampaikan, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas partisipasi panjenengan. Monggo mari kita dukung Dinas Pendidikan untuk menjadi bagian yang penting dalam rangka terwujudnya Kabupaten Blora kabupaten yang terinovatif. Itu yang perlu kami sampaikan. Sementara itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, atau Pak Marno mungkin ada tambahan. Ya, ini kan saya bertani dalam banget lah. Iya, monggo. Ngomong ada nih. Mengenai kalau ini kan misalnya berada di kita. Terima kasih tadi Pak Widodo yang sudah dengan kalau ini nanti yang aktif itu ini yang matang itu yang mana? Langsung saja kita akan coba praktek untuk mengisi Google Form untuk mengisi atau menuangkan laporan aktualisasi itu ke dalam bentuk inovasi. Salah satunya mungkin teman-teman ada yang sudah bisa mengisi, kemudian nanti kita share screen, kita pelajari bersama. Itu bagaimana? Halo? Kemarin sudah disampaikan oleh Mas Wawan dan Bapak Pendaki. Monggo Pak Lili dilanjutkan lagi. Iya, terima kasih Pak Wid. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas atau belum? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Kita langsung praktek saja untuk pengisiannya. Pengisian
inovasi layanan publik ini, inovasi daerah ini ada apa namanya, kemarin kita buatkan ada satu link latihan. Tujuannya apa? Tujuannya kalau yang di link yang di Sibro atau di Litbang itu kalau sudah ngirim kita nggak bisa ngedit. Kalau kita mungkin salah ya, padahal hanya kurang surat atau apa, sebenarnya kita bisa masuk tapi nggak bisa masuk, kan itu repot. Nah, kemarin kita coba fasilitasi dengan membuat Google Drive. Nah, kita coba dulu untuk ngisi di apa namanya, di linknya Litbang Blora Cup atau di Sibro. Nanti saya mohon teman-teman untuk mencatat butir-butir atau poin-poin yang harus diisi, dan nanti ngisinya gimana nanti kita apa namanya, kita bantu. Kalau ada kesulitan-kesulitan juga nanti kita bantu untuk apa namanya, misalnya SK-nya itu bagaimana, ini kok ada minta RK apa namanya, RPJMB atau apa gitu misalnya, nah kita bantu dari situ untuk pemesaannya. Jadi saya tak share ini berarti share screen ya, share screen. Kalau yang sertifikatnya PDP sudah menerima semua Pak. Sertifikatnya PDP ini masuk syarat untuk PNS. Mereka sudah menerima. Oke, ini muncul di layar. Dari 200. Muncul ya. Ini adalah tampilan asli atau tampilan link di Sibro ya. Alamatnya di Litbang Blora Cup Go ID. Kalau yang rasanya Kemudian baru. pendaftaran Krenova detail UPD. Ini dari menu apa namanya, pendaftaran Krenova, kemudian pilih yang UPD. Untuk panduan dan template proposal bisa di-download melalui menu panduan. Tapi kalau nanti dibutuhkan kita sudah download, nanti kita share di grup WA juga bisa. Kemudian untuk template proposal nanti kami bantu untuk membuatkan template berupa merge, sehingga tinggal ngisi judul sama namanya nanti sudah kami usahakan seperti itu. Nanti rencananya seperti biar seragam. Kemudian untuk link apa namanya, untuk link latihannya ini kemarin kita sudah juga buat untuk membuat di Google Form. Bentuknya seperti ini. Kemarin masih ada beberapa rencana kami setelah ini jawabannya masuk 7 yang sudah masuk ya, ada yang masuk 7 yang sudah ngisi. Nah, rencana kami sebenarnya dari jawaban teman-teman ini yang masuk di sini kita bisa cek, karena ini linknya yang bikin kita, yang buat kita, sehingga kita bisa cek kira-kira kelemahannya di mana atau kesulitan di mana, kita benahi. Nanti form hasil jawaban ini rencana kemudian kita serahkan kepada Pak Wawan Bapeda untuk ditampilkan di websitenya mereka, karena ini juga menggunakan Google Form seperti itu. Oke, kita mulai saja. Mohon dicatat nggih. Ini Mbak Krisna masih monitor. Mbak Krisna, kenal aku Mbak Krisna lagi. Masih Pak, aku masih monitor. Oke, kira-kira kalau tidak salah ada sekitar 39 atau 40 isian yang wajib diisi. Mohon dicatat, berarti yang nomor 1 adalah email ya, ini ya. Email, ini nomor 1, email wajib diisi. Kita ambil contoh saja email sembarang. Nanti saya harapkan emailnya teman-teman semua yang benar, email-email yang bisa untuk komunikasi. Kemudian konfirmasi email. Nomor 2, nama pengusul. Diisi nama lengkap rekan-rekan semuanya. Oke. Ini saya tulis misalkan nama saya. Kemudian nomor HP. Nomor berapa Imam? Nomor 3 berarti ya, Mbak Krisna ditulis ya. 3 Pak. Gue baru kita takoki lho. Nomor 4 nama OPD dipilih Dinas Pendidikan. Ya. Ojo keliru, engko nek sampean ngisine ning gone rumah sakit berarti ya dianggap pegawai di rumah sakit. Kemudian nomor pira Mas? 1, 2, 3, 4, nomor 6.
Ini adalah nama pendek spasi nama panjang, jadi diisi. Biasanya kan kalau yang laporan LA itu judulnya panjang-panjang itu. Ada yang kemarin apa? Optimalisasi pembelajaran menggunakan role play dan banyak itu ya. Kemarin disingkat aja. Disingkat, misalnya kemarin saya pernah nyoba itu ada yang pakai disingkat roti apa ini? Etika. Nah, ini berarti nama pendeknya itu roti etika, kemudian spasi nama panjang. Nama panjangnya berarti misalkan ini ya, optimalisasi pembelajaran menggunakan metode role play untuk meningkatkan etika siswa. Nah, kira-kira begitu. Di SDN Kopi. 5 Cepu. Nah, misalnya begini. Ini jadi ada nama pendek sama nama panjang. Nah, salah satu poin adalah yang kemarin saya dapat dari Pak Wan itu, yang nama pendek ini diusahakan yang menarik ya, menarik mungkin yang kira-kira ada hubungannya dengan judul yang panjang ini. Kemudian untuk tahapan ini diisi yang penerapan. Karena jenengan itu kan 2019 kemudian sudah diterapkan, sudah diuji cobakan, sudah berhasil, maka dipilih yang penerapan. Bagi yang baru, angkatan berapa tuh yang baru kelihatannya? Yang baru 2 minggu itu berarti diisi uji coba ya. Untuk yang angkatan 2019 berarti penerapan, untuk ininya diisi penerapan. Ini ada warna merah, minta 100 karakter. Judulnya kurang tahu kah? Oke. Kemudian inisiator ini diisi OPD ya, diisi OPD. Jenis inovasi dipilih. Jika menggunakan media digital maka dipilih yang digital, sedangkan jika tidak menggunakan berarti pilih non digital. Misalnya optimalisasi penyusunan surat masuk surat keluar, misalnya tanpa menggunakan aplikasi, maka dipilih yang non digital. Tetapi kalau itu kemudian tambahin menggunakan sistem aplikasi berbasis web, berarti di sini dipilih yang digital. Itu untuk posisi jenis inovasi. Kemudian bidang inovasi dipilih ada 3. Bidang inovasi ini ada info dan pelayanan publik, kemudian tata kelola pemerintahan daerah. Untuk apa sekolah mungkin lebih cocok di yang terakhir ini, inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jadi di dinas pendidikan ya guru tugasnya ngajar, membuat inovasi yang kaitannya dengan belajar mengajar, maka dipilih yang nomor 3 ini aja. Kemudian untuk COVID-19 ini ada beberapa pilihan, dipilih aja non-COVID. Non-COVID artinya kita membuat inovasi itu tidak ada kaitannya dengan COVID-19, hanya lebih kepada optimalisasi pembelajaran gitu ya. Kemudian waktu uji coba itu diisi pada waktu Anda semuanya melaksanakan ini, wajib diisi. Nah, di sini ada pilihan 2020-2021, maka memang disarankan untuk penerapannya adalah di tahun 2020-2021, walaupun inovasi itu dikerjakan di 2019, tapi sudah diterapkan di 20 sama 21. Maka ini diisi tanggal sesuai format, yaitu berarti bulan ya, bulan 12 misalnya, tanggalnya 12 tahun 2020 begini. Kemudian implementasi juga wajib diisi. Di sini dibuat sama dengan uji coba atau setelah. Jadi mungkin uji coba itu mulai waktu mengerjakan, kemudian implementasi waktu selesai. Bisa jadi kita anggap seperti itu. Misalkan kalau selesai berarti dibuat
Misalkan 1 bulan berarti 01 01 20 21. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 Mbak Krisna sudah dicatat? Ampun Pak. Oke. Nah, tapi untuk di Google Form-nya ini waktu uji cobanya tidak ada tahunnya seperti itu. Oh, mau aku Mas Fajri kita ya. Mas Fajri ya kita. Emang saya masih menggunakan tanggal ya Mas? Iya mas, menggunakan jam. Oh jam. Oke, tak rubah. Ya Allah, ya Allah. Mana tadi? Waktu uji coba. Nah, ini. Oke. Waktu uji coba, waktu. Oh, ini harusnya tanggal ya. Oke. Waktu juga tanggal. Sudah. Tahap pertama sudah ya. Lalu kita lanjut ke tahap kedua, oke? Bentar Pak, mohon maaf Pak. Ya. Sebentar, untuk yang latsarnya di tahun 2022 bagaimana ya Pak? 2022 dimasukkan tapi ini milihnya yang uji coba. Yang ini tahapan diisi yang uji coba. Oh, uji coba, oke. Ya, uji coba. Kita harapkan yang sudah penerapan dulu, nanti uji coba sekaligus untuk istilahnya pendataan. Nanti tahun depan berarti kan masuk itu. Tahun depan pas kita di 2000, karena tiap tahun inovasi daerah itu ada. Nanti masuk untuk pada waktu tahun depan kita tulis yang penerapan. Gitu ya. Dimasukkan uji coba. Tapi meskipun sudah selesai tetap harus itu Pak. Ya, karena masih belum usianya belum dianggap 1 tahun. Terima kasih ya Pak. Oke. Terus untuk waktu uji cobanya gimana Bapak? Waktu uji cobanya dibuat sama aja, dibuat sama. 2022 gitu? Iya, 2022. Oke. Iya. Nanti dicoba apakah bisa apa enggak, tapi kelihatannya bisa, masih bisa. Ada lagi pertanyaan lagi? Mohon izin untuk waktunya itu sesuai pertanggal kita latsar atau gimana? Untuk waktu uji coba itu berarti pas mulai mengerjakan. Mulai Jadi mengerjakan. aktualisasi itu Pak ya? Ya, kemudian untuk implementasi setelah selesai. Biasanya berapa waktunya berapa itu? Berapa bulan itu? Sebulan Pak. 1 bulan. 1 bulan. Iya. Jangan Pak. Oke. Habituasinya. Ya apa bosana apa agak mudeng masalah kok. Ya mulai yang di lapangan habituasi. Ya oke, yang di lapangan itu berarti yang habituasi itu waktu implementasi, sedangkan waktu uji coba adalah waktu aktualisasi, begitu ya? Kembali. Yo kebalik. Piye Mas Fajri, aku diwangi Mas Fajri. Habituasi sama dengan aktualisasi. Oh sama. Ini pada saat kita selesai buat aktualisasi Sebentar. dan coba. Jadi mungkin untuk waktunya yang tepat itu pelaksanaannya ya pas itu situasi. Pas LA itu Pak. Oke, bagaimana sudah? Oke, sudah lanjut. Oke. Bagian sekretaris Mbak Krisna mau dicatat loh ya. Sekarang kita ini ada 3 tahap. Dan ini batas waktu pengisian lamanya hanya 2 jam. Dihitung sejak form dibuka. Nah, ketika itu kita nggak selesai, maka akan di-refresh hilang lagi. Akan hilang lagi. Makanya kalau kita ngisi nanti ini dicatat dulu poin-poinnya sebelum mengisi. Kita sudah punya KRPA-nya. Seperti misalnya nama apa namanya dan sebagainya ini berarti kita buat sudah ada ya, sudah ada, tinggal copy paste gitu semuanya.
Oke, lanjut untuk yang berikutnya. Please enter no more than 10 untuk 100. Ini oke. Kenapa ini? Kepanjangan kah? Kurang Pak Lili, kurang dari 100 itu. Kurang dari 100? Oh bisa malah Mas, kepanjangan Mas. Judulnya maksimal 100. Nomor berapa tadi aku lari? Baleni. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 Mbak Krisna ditulis maksimal 100 karakter ya. Ini saya isi 50 bisa, tapi kalau saya isi banyak P. Nah, nggak mau ini. Nggak mau ya. Maksimal 100 karakter. Sudah dicatat Pak Krisna? Ampun Pak. Oke. Kalau diklik selanjutnya munculnya yang footer seperti ini, nggak usah bingung, langsung digeser ke atas. Nah ini. Nah. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4 berarti nomor berapa? 13, 14, 15, 16. Nomor 13 adalah deskripsi atau abstraksi minimal 300 kata wajib diisi. Oke. Di copy pastekan dari ini laporan aktualisasi kita kan ono itu. Dari LA-nya Pak langsung di copy taruh situ. Iya, pendahuluan itu kan ada. Aku ketiknya barok lho wis 300 kata. Loh, ganti saiki 2.500. Oh. Dari abstrak ya? 300 kata atau 2.500 karat. Biasanya sudah ada. Tinggal copy paste ya pokoknya. Sudah ada batasannya siang matang. Ini deskripsikan kangen itu dikurangi poin-poin. Kemudian ini berarti abstrak ya, abstraknya di copy bisa disiapkan penting. Terus selanjutnya tujuan inovasi. Ini juga diisi apa namanya, kelihatannya kalau saya lihat di laporan aktualisasi ada tujuannya, ada manfaatnya, ini ada semua, tinggal copy paste aja. Tapi yang penting kan sudah disiapkan dulu banyak. Ini 100 karakter yang ini. Kalau yang abstrak tadi 300, minimal 300 sampai 2.500. Langsung tanggal 30 kan tes kesehatan kok PNS. Yo, tes kesehatan. Lanjut, manfaat inovasi sama, ini juga minimal 100. Kemudian hasil manfaat 100, apa minimal juga 100 kata ya, 100 kata. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya? Tes Pak, lanjut. Lanjut Pak. Mbak Krisna dicatat loh ya, nomor berapa gimana? Nomor 16 Pak. 16 ya? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini yang lanjut susah. Di poin file mendukung ini kita butuh dokumen-dokumen, kita foto-foto, butuh video dan sebagainya yang membuktikan inovasi itu sudah dilaksanakan atau sudah teman-teman laksanakan, sudah teman-teman kerjakan, bener-bener naik wis bar gitu ya. Maka ini diminta. Yang pertama, regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah, dasar operasi penanaman daerah dibuktikan dengan nama-nama perda. Nah, nanti ini kami yang bantu ya. Nanti kami akan bantu membuatkan SK kepala perangkat daerah atau kepala OPD. Kami isikan nama-nama inovasi. Kemarin saya sudah mendapatkan apa namanya daftar data peserta latsar mulai dari yang 23 nih Pak. 23, 29, 30. Nah, ini nama-namanya nanti akan saya masukkan. Mbak Krisna angkatan berapa Mbak Krisna? 2020 saya angkatan 23. 23 ya, tak cek. Dasarnya 2022 Pak. Minggunya 23 ya? Bener lah.
angkatan 23 tapi. Berarti bareng karo Mas Fajri Agung. Iya betul. Oke, Mas Fajri Agung ini judulnya penerapan sistem informasi nomor rantai berbasis web menggunakan metode first in first out. Alah dawane Mas. Disingkat aja. Integrasi ya. Kok singkat iki yo? Singkat. Singkat. Antrisis, ngono ya. Antrisis. Oh ya. Biar menarik. Ya benar. Mbak Krisna judulnya optimalisasi pembelajaran tematik melalui penerapan model problem based learning. Nah, data-data ini nanti akan kita buatkan SK yang tanda tangan Kak Dinas. Oke? Siap. Nanti berarti teman-teman tinggal apa istilahnya upload, nanti akan saya share di grup. Nomor berapa ini nanti Mbak Krisna? Nomor 16 ya? 18. Oh, yang nomor 18 nanti kami yang bantu ya. Terus ketersediaan 17. SDM ini juga Sekarang kami. 18 Pak. Nomor berapa ini? Selanjutnya ini 18. 18 nanti juga kita akan buatkan SK-nya. Kemudian ini juga akan kita buatkan SK-nya. SK SDM ini rencananya kita kemarin sudah dikirimi SK dari Pak. Tak dulu tahu ya. Di Mbak Ayu. Langsung kirim ke. Iya, nanti kita buatkan. Sing input kan sana. Nomor 19 berarti juga dari dinas ya nanti ya isiannya. Kemudian nomor berapa lanjutnya? 20. Baru Halo? 19 Pak. Dukungan anggaran 19 Pak. Dukungan anggaran 19 ya. Dukungan anggaran juga nanti dari dinas ini dokumennya. Oke, ini dokumennya juga dari. Lihat Pak, biaya mandiri atau bantuan pihak lain kalau di Google Form-nya. Oh itu nggak usah itu nanti tak hilangkan aja. Salah lagi. Sini nggak ada Nanti soalnya ya. dikirim link lagi. Mana tadi? Ini yang biaya mandiri. KAE berarti. Biaya mandiri sama bantuan pihak lain. Inovasinya biaya mandiri kan KAE. Oh yang ini ya. Tadi nggak ada ya. Ini kayaknya mau dukungan. Oh nggak ada ya, oke. Saya hilangkan aja ini ya. Tapi kok ada pertanyaan itu dirubah apa piye kok iso? Kabarnya loh Pak, inovasi itu katanya harus ada dukungan dari apa, bahwa itu tercantum di DPA Dinas. Oke, ini dukungan anggaran nanti kita akan buatkan juga dokumennya dari dinas ya. Oke. Terus nomor penggunaan IT nomor berapa Mbak Krisna? 10 Pak. 20 ya. Nggih. 20. Apakah ada penggunaan IT ini dijawab ada atau tidak? Ya. Kalau ada dijawab ada. Kalau tidak ada jawab tidak. Kalau ada dia minta apa namanya foto kegiatan atau gambar. Ini ada tulisannya ya. Dibuktikan dengan foto kegiatan atau gambar screenshot yang ada hubungannya dengan penggunaan IT ya, misalnya apa menggunakan apa itu tadi yang kalau Mas Fajri kan ada web berbasis web base ya itu. Nanti di semua screenshotkan aja gambarnya di sini. Kalau ada, kalau nggak ada berarti nggak diminta, berarti nggak usah ya. Ini minta gambar, kita kasih gambar apa ya? PDF. Oh, PDF untuk PDF boleh. Oke, nomor 21 BIMTEK Inovasi. BIMTEK Inovasi ini dibuktikan dengan SK tugas. Seperti ini. Ini diisi dengan daftar hadir, ya, daftar hadir sama apa kalau memang ada undangan. Contohnya begini, misalkan untuk Mas Fajri kemarin kan mengadakan di kantor mengadakan ini sistem antrian tadi. Nah itu berarti ada toh kegiatan-kegiatan di mana mengundang untuk apa sosialisasi, untuk uji aplikasi dan sebagainya. Kalau di sekolahan mungkin murid ya, mungkin murid.
atau waktu konsultasi dengan kepala sekolah dan sebagainya, itu dimasukkan aja foto-fotonya. Karena ini format filenya bisa PDF, maka mungkin bisa lebih dari 1 lembar ya, mungkin bisa lebih dari lembar untuk Bintek Inovasi. Berarti untuk Bintek Inovasi nanti yang menyediakan teman-teman semua, rekan-rekan semua, untuk menyediakan diisi dengan daftar hadir, kemudian undangan. Saya kira cukup. Untuk surat tugas atau SK mungkin bisa diabaikan. Kalau memang ada, dibuatkan surat tugas, tapi kebetulan kan biasanya kan susah itu. Mungkin yang masih bisa ditututi, atau istilahnya kalau bahasanya Pak Pujo itu nututi layanan pedot, ini berarti surat yang bisa itu daftar hadir sama undangan ya, mungkin bisa dibuat nanti terus disusun dalam file PDF. Nomor 21, lanjut nomor 22. Nomor 22 adalah program kegiatan inovasi prakerja dalam RKPD. RKPD berarti nanti yang ngisi juga dinas. Nanti kami akan berikan filenya RKPD begitu. Ini kemarin kita sudah konsultasi dengan Pak Wawan bahwa itu bisa dimasukkan DPA umum, karena inovasi itu adalah bagian atau kegiatan bagian dari anggaran itu, misalnya begitu. Kelihatannya kemarin jawabannya begitu. Nanti ini dari nomor 22 berarti dari dinas ya Mbak Risna ya. Oke. Terus kemudian selanjutnya keterlibatan unsur di luar OPD. Nah, ini sangat diharapkan untuk ditampilkan. Nah, untuk SK yang mana tadi? Yang ini ketersediaan SDM ini sudah kami susun sedemikian rupa sehingga nanti jumlah anggotanya ada sekitar 30 lebih, dan itu akan melibatkan mungkin dari Kemenak, kemudian dari Kominfo, kemudian dari mungkin Pak Camat, Pak Lurah dan sebagainya. Nanti kita akan buat SK-nya sesuai format yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan Bapeda, sehingga nanti untuk di sini untuk pertanyaan apakah melibatkan di luar OPD dijawab ada. Ya, ketika ada nanti kita akan dimisi untuk memasukkan surat. Nah, surat yang kita unggah adalah surat yang sama yang di atas tadi ya. Nanti ini juga dari dinas ya. Nomor piro lagi Mbak? 23 Pak. Sekarang 23, oke. 23 juga berarti 23 dari dinas nggih. 23 dari dinas. 22 dari dinas, yang 21 itu yang dari teman-teman ya. Buat yang itu aja, yang daftar hadir, undangan, kemudian konsultasi sama kepala sekolah bisa. Boleh dimasukkan di situ. Untuk daftar hadirnya kira-kira berapa Pak? Bentuk itu aja loh, kan nanti Word atau Excel terus di PDF toh ini berarti. Oh, nggih. Di print terus di scan itu, di print di scan. Mau jadi satu ya Pak? Nah, nanti terus dijadikan sebelum mau diupload berarti dijadikan satu. Daftar hadir, kemudian undangan, kemudian pas konsultasi, foto-foto pas konsultasi itu dimasukkan. Foto-foto juga? Yang pas daftar hadir konsultasi tadi loh maksudnya. Jadwal kegiatan juga itu loh. Jadwal kegiatan ada. Ah iya, itu masukkan jadi satu. Oke. Tanggalnya menyesuaikan. Ya, tanggalnya sesuai tanggal itu ya, tanggal LA ya. Biasanya di LA. Masih Pak, 30 hari. Oke, kemudian pelaksanaan inovasi daerah. Tim pelaksanaan inovasi daerah diberikan dengan SK. Nah, sama SK-nya. SK-nya nanti SK yang satu tadi akan kita buat untuk pelaksanaan inovasi daerah, tim teknis inovasi daerah, sama satu itu digunakan untuk mengisi ya. Ini dari dinas berarti ya. Yang nomor 4 Pak dari Diknas. Berarti nomor sekarang keterlibatan ini ya. Nah, yang keterlibatan unsur 23 dari Diknas. Ya, dari Dinas. Kemudian 24 ini dari Dinas juga. Daerah dari Diknas juga. Ini dari Dinas juga. Jejaring inovasi, jumlah perangkat daerah yang terlibat inovasi. Sama ya, ini SK juga kan, SK tim pengelola, tim penerapan inovasi, berarti kan sama. Ini dari dinas juga ya.
SK Open Blazer. Oke. Nomor berapa ini jasa inovasi? Sosialisasi inovasi nomor 26, Pak. Oke, 26. Oke, kemudian selanjutnya sosialisasi inovasi daerah, penyebar luasan. Nah, kalau ini dari teman ya, dari rekan-rekan, apa namanya, dokumentasi LA tadi, mungkin linknya di YouTube. Ada yang pernah diupload di YouTube? Ada, Pak. Nah, itu bisa Ada. difotokan atau disertakan URL-nya, URL websitenya. Kemudian kalau ada yang sudah pernah masuk di apa media-media atau pernah, biasanya kan juga update status. Update status itu juga bagian dari publikasi. Bisa dimasukkan. Kalau Google Drive gimana? Google Drive bisa, kan ada tanggalnya itu biasanya. Iya, masa kalau Google Drive itu. Iya, atau gini nek mau Mas. Itu dari Google Drive terus pindah nang YouTube atau Facebook, tapi tanggalnya dipadakno karo ning Google Drive. Ngono, Google Drive iku nek iso jajal. Postingnya Di foto ya, Pak. nah, difoto atau difoto ya, difoto bisa ditampilkan di layar terus difoto itu boleh. Ya. Yang nomor berapa ini sosialisasi? Sosialisasi 26. Nah, 26 berarti dari teman-teman ya. Ya, dari teman-teman. Oke, file tak ganti liyane iki. Kemudian pedoman teknis ini juga dari teman-teman ya. Makasih Pak. Wah. Pedoman teknis itu kalau atau buku petunjuk. Kalau di LA apa namanya itu berarti? Manual book. Buku pedoman. Apa itu aja wes LA-ne aja dipoto ya. LA itu kan bagian dari buku petunjuk tuh. Piye Mas Fajri? Ada template-nya, Pak, biasanya, Pak. Template dari apa? Dari si Untuk RA dan L-nya ada itu. LA-nya ada ya? Ada. Oke. Nah. Oke. Lah itu aja berarti nanti yang diupload ya. Itu yang diupload nanti. LA-nya, Pak. Ini screenshot aja kok, screenshot. Oh, screenshot. Ya, dibuktikan dengan dokumen manual book atau screenshot. Ya. Itu tulisannya ada atau screenshot, berarti aja di screenshotkan aja. Berarti screenshot cover LA itu Pak? Nah, atau boleh bagaimana? screenshot cover LA. Nah, kalau itu tadi ada yang menyampaikan itu ada di Google Drive, nah silakan dikasih linknya, ada link Google Drive gitu. Di bawah ini serah. Oke, ya berarti nanti di PDF-nya. Ini bentuknya PDF-nya. Dibentuk PDF habis di screenshot dimasukkan PDF, di bawahnya bisa dikasih keterangan manual book atau buku petunjuk, bisa di-download menggunakan alamat gitu, ditulis saja. Oke, kemudian nomor berapa Mbak Krisna? 8, Pak. 28 kok isih akeh men. Kemudahan informasi layanan. Nah, ini juga sama, ini diisi yang nomor 27 ini sama ini. Kalau di sini sebenarnya dia minta nomor layanan teleponnya atau mungkin akun media sosial. Kalau menurut saya sama dengan yang ini sih. YouTube ini. Ya, atau yang di YouTube. Kalau saya lebih cocok dari drive-nya tadi mungkin disingkat terus diupload di YouTube. Syukurnya pas upload di YouTube bisa di-set tanggalnya mundur, tanggal waktu uploadnya gitu, waktu tayangnya. Itu mungkin malah pas. Ini buktinya foto ya, screenshot, foto atau PDF boleh foto. Kemudian proses inovasi yang dihasilkan. Ini sama juga. Kalau di sini, kalau di kita ya di kalau mungkin punya Mas Fajri ini harusnya ada SOP pelaksanaan yang memuat durasi waktu pelayanan. Ya. Jadi kalau di sekolahan mungkin ya LA-nya tadi di bagian aja di bagian jadwal ya, jadwal. Bagaimana? Lanjut.
Lanjut Pak. Oke, ini dari dari teman-teman yang isi ya, bukan dari dinas ya. Ya. Kemudian rasio penyesuaian pengaduan 2 tahun terakhir digunakan dokumen foto kegiatan penyelesaian. Nah ini apa foto-foto ya, foto-foto atau screenshot kegiatan jenengan, mungkin pas dokumen, pas pas konsultasi, pas pelaksanaan, pas ngajar di sekolah dan sebagainya itu dimasukkan aja. Kalau ini sebenarnya dia ke layanan pengaduan, tapi karena nggak ada pengaduan kita ya buktikan bahwa kegiatan kita itu sudah berjalan gitu aja. Sudah berjalan dan tidak ada kendala. Maka dimasukkan di sini adalah foto-foto kegiatan, tadi ya LA tadi ya. Ini untuk yang online, ini di berikutnya ya nomor 29 ya. 1 Pak sekarang online sistem nomor 31. Wis 31. Kurang 8. Oke, cacah. Online sistem jaringan prosedur yang dibuat secara daring 2 tahun terakhir ini kalau menggunakan online maka diisi screenshot aplikasi layanan inovasi. Ini kalau enggak berarti enggak usah ya. Tapi kalau nanti di sini tidak ada bintangnya berarti tidak wajib diisi. Kok karena bintangnya kabeh? Yang jenengan ada bintangnya loh Pak. Oh nggak ada, ini tulisannya nggak ada wajib diisi. Yang di atasnya, kalau yang di atasnya ada wajib diisi ya. Kalau yang online sistem nggak wajib diisi. Online sistem nggak wajib diisi. Mau online sistem, nah ini berarti nggak wajib diisi guys. Tidak wajib. Oke, kemudian replikasi. Replikasi ini sebenarnya jika inovasi teman-teman waktu tadi misalnya membuat role play kemudian itu ternyata digunakan oleh sekolah lain, itu namanya replikasi. Nah itu bisa ditampilkan di sini, dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan oleh sekolah lain gitu atau guru lain. Nah ini berarti masuk di sini. Ya, dibuktikan dengan dokumentasi atau MOU. Jadi ditulis saja bahwa sekolah ini menggunakan ini, tertanda siapa gitu. Ini, tapi ini tidak wajib diisi ya. Tidak wajib diisi. Kecepatan inovasi. Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan ini diisi jadwal ya, jadwal pelaksanaan tadi LA-nya ya dari mulai awal sampai akhir. Jadwalnya itu di RSD aja. Tahapan-tahapan proses penciptaan ya, proses-proses ini pengerjaannya ya. Ini juga tidak wajib, tapi menurut saya ini karena tadi ini kan mudah ya, diisi aja. Diisi aja. Oke, 32. 4 Pak. 34. Kemanfaatan inovasi. Kemanfaatan inovasi wajib diisi. Ini perhatikan wajib diisi. Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah dibuktikan dengan daftar penerima manfaat. Berarti daftar siswa ya. Siswa. Dan screenshot berarti isi fotonya aja, fotonya. Daftar siswa yang menerima manfaat inovasi. Daftar yang menerima manfaat inovasi bisa dilampirkan juga daftar hadir yang tadi, daftar hadir yang bagian siswa. Ya, bukan yang bukan kepala sekolahnya, yang siswanya aja. Karena ini pas ngulang gitu misalnya ya. Nek Mas Fadri ya berarti pas layanan pas rame gitu Mas, lebokno Mas. Foto terus daftar hadir tanda tangan kita ini ngono Mas ning ngene kono. Sudah ada. Ada ya itu ya. Oke, ini berarti yang menyediakan juga teman-teman. Monitoring dan evaluasi inovasi daerah dibuktikan dengan screenshot testimoni pengguna atau laporan survei pesan masyarakat ya. Ini dibuatkan aja, kalau menurut saya dibuatkan saja
screenshot testimoni, mungkin siswanya diwawancarai ya, iya bener setelah saya menggunakan roti etika ternyata lebih mudah menggunakannya, gitu aja. Bisa ditulis, dikirimkan, misalnya pinjam HP-nya orang tuanya siswa, dikirimkan ke HP jenengan, di screenshot itu juga berupa testimoni di sini. Atau angket bisa Pak, angket bisa. Kalau angket masuknya ke sini, laporan survei kepuasan masyarakat ini. Nah bisa. Kalau misal video bagaimana Pak? Gimana? Kalau kemarin kan buat testimoninya itu dibuat dalam bentuk video. Boleh, tapi nanti berarti di screenshotnya aja ya. Oh gitu. Screenshotnya, karena yang diminta ini filenya bukan videonya tapi screenshotnya. Gitu Pak. Ya, pas testimoni di screenshot terus kemudian disampaikan, mungkin karena ini JPG ya, enggak PDF. Tapi ini mintanya screenshot. Oke, ini berarti yang bawah berarti ini untuk dari rekan-rekan yang ngisi. Kemudian video kualitas inovasi daerah ini 220 MB. Nah, kalau apa namanya, saran saya kalau videonya terlalu panjang dipotong saja enggak apa-apa, atau mungkin dipotong bagaimana ngaturnya, dipotong biar ukurannya memenuhi di sini kemarin. Tapi sudah saya ajukan untuk jangan hanya 20 tetapi 100 MB atau 200 MB. Ini saya belum dapat jawaban dari Pak Wawan. Ini sudah saya ajukan untuk dinaikkan karena video, saya lihat videonya teman-teman itu panjang ya, besar ukurannya. Ini diisi tadi file video ya, file video duweku apa ini? Bisa diisi link YouTube boleh nggak Pak? Boleh, tapi ini tetap dia minta. Saya sudah nyoba waktu kemarin itu, waktu saya isi link, dia tetap minta filenya. Tapi ini juga sudah saya sampaikan ke Pak Wawan bahwa ternyata seperti itu. Harusnya enggak Pak, saya sudah sampaikan gitu. Nanti dicoba aja. Kemarin ada pilihan 2 lah, ini ada linknya kan bawah. Harusnya kan enggak usah, tapi dia minta link. Maka lebih baik jika linknya itu nanti kemudian di-download, kemudian dipotong aja, nggak apa-apa, dipotong. Yang penting ada depannya, kemudian mungkin hal-hal sing testimoni apa gitu nggak perlu. Yang ditampilkan yang pas kegiatan aja, pas kegiatan mungkin pas mengajarnya atau gimana gitu. Atau kalau enggak, dibuatkan dari PowerPoint, PPT. PowerPoint itu ada toh? Ada nggak? LA buat PowerPoint nggak untuk tampil di depan? Tidak Pak. Enggak ya? Oh, hanya video ya? Oke. RA Pak, rancangannya Pak. Oke. Kalau memang ada ininya PowerPoint bisa. PowerPoint itu dibuat video, kalau nggak salah tinggal di save as aja. Save as, kemudian pilih video, itu juga jadi video nanti. PowerPoint jadi video. Itu tentang video. Kemudian gambar sampul ini screenshot aja, screenshot untuk tampilan videonya ya. Ini berarti gambar ya. Kemudian URL video lah, ini jadi yang kita kasih link yang penuh, video yang penuh ya. Bisa dari YouTube, bisa dari Google Drive. Ini di sini berarti. Komentari tampilan ini penting. Kan orang kaitan itu. Oke. Dia kan narasi. Kemudian terakhir upload proposal. Nah, proposalnya itu template-nya sudah ada. Nanti juga kita share. Cuma saya akan coba buat ya. Nanti saya infokan di grup WA untuk template proposal. Artinya proposalnya itu sudah ada, cuma bukan narasi ini. Dan ini
Nah, ini ada proposalnya, nanti saya share di grup juga. Sudah ada di kemarin sudah di share di grup. Nah, ini proposal UPD. Nanti tampil. Oke, ini sudah selesai. Di terakhir TVHVS. Oke, berapa Mbak Krisna? 36 bener? 39? 9 ya Pak di sini. 39 ya? 39. Oke, nanti minta tolong itu dibuat tulisan atau mungkin dikirimkan ke saya, nanti tak buatkan filenya, nanti buat panduan teman-teman mana yang disiapkan oleh teman-teman, mana yang akan disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan? Pak, untuk pengisian ini tetap lewat Google Form yang dari Pak Lili dulu napa pripun? Nah, ini bisa langsung ke sini, bisa ke Google Form. Kalau Google Form nanti seperti tadi saya sampaikan, hasil dari Google Form ini kan ada di sini nih jawabannya. Nah, ini nanti akan saya linkkan dengan apa namanya punyanya Bigbank. Nanti saya konsultasi dengan apa namanya, saya konsultasi dengan Pak Wawan. Nanti artinya ketika jenengan ngisi di sini nggak perlu lagi ngisi di sana, di apa namanya, di sebelah. Begitu nggih. Nah, menurut saya ke link ini dulu, ke link Google dulu untuk latihan ya, untuk latihan. Untuk latihan apa namanya. Nanti Pak Lili yang itu ya. Ya, nanti ketika semuanya sudah saya cek di jawaban ternyata oh ini sudah bener, oh ini salah. Filenya sing diupload kudune iki, misalnya gitu kan, kita bisa betulkan. Nanti kalau sudah kita betulkan, nanti baru kita linkkan dengan Pak Wawan. Nanti Pak Lili yang mengirimkan. Ya, bisa, nanti saya ngirimkan bisa. Atau kalau memang mau langsung bisa langsung ke sini. Ke link ini. Cuma kalau link ini nggak bisa diedit. Oke? Ada lagi pertanyaan? Nanti minta linknya Google Form yang baru ya Pak. Tadi kan jenengan bantu itu. Sudah gabung ke grup WA belum? Kalau sudah, linknya ada di deskripsi ya. Linknya di deskripsi. Ya. Oke. Kalau udah jawab tapi salah gimana Pak? Kalau pakai Google Form ya. Google Form Bang. Yang mana Mas? Muslimin, Ardi Rizky, Ratna, Andre Pak. Bawa Andre sendiri. ini ya. Oke ya. Oke. Nah, boleh diulangi atau itu nggak bisa diedit lagi? Masuk lagi bisa dari awal lagi. Oh, dari awal nggak bisa ada pilihan anu ya, Betul sakit ya Pak. Ya nggak apa-apa, nggak meneh, apa-apa wis. Nggak meneh ya. Pak Lili buat baru berarti nanti di-share lagi ya. Siap. Udah tak share kan? Udah tak share itu. Oh, yang link des. Oh, Pak Andri kok salah berarti. Ini Pak Andri kemarin katanya salah. Nah, ini. SK-ne kok dinas kok aku tak kayak SK apa ae. Iya, pokoknya mlebu kan ngono karepe. Enggak jadeh. Kan jenenge latihan. Cocok. Ada lagi pertanyaan? Waktunya Paling lambat untuk pengisiannya sampai hari apa Pak? Untuk paling lambat pengisian kita ke Bapeda itu di deadline 31 Agustus. Kalau ke dinas piye nek tanggal 20 piro? 9? Siap. Siap Pak. Siap. Alah kita emang kan belum tes kesehatan. Nek maksudnya nek depan-depannya kan mudah, yang susah itu buat yang belakang tadi tuh kita ya. Iya, sambil nunggu SK dari dinas juga. Betul. SK-nya kapan Pak Lili? Paling cepat? Senin kelihatannya sudah mulai, kemarin Pak Kadina sudah minta daftarnya, Senin mau dirapatkan dengan OPD. Mungkin kalau SK-nya sudah siap, kemungkinan pengisian cepat Pak, karena filenya sudah ada semua Pak. Ya, nanti saya usahakan secepatnya. Nanti kalau bisa siap minggu ya saya minggu, kalau bisa apa namanya Senin ya diusahakan. Oke, ada lagi?
Pak, mohon maaf tanya Pak. Ya, Upload proposal itu berarti proposal saat RA, nggih? betul. Oh, nggih. Sampun, Proposal yang mana? terus. Yang belakang? Yang 39, nggih, nomor 39. Oh, bukan, itu proposal yang yang apa namanya? Template itu loh, template. Nanti saya share ke grup ya. Oh, berarti dari jenengan nggih berarti? Enggak dari sekolah, tapi saya akan nyoba buat berupa mail mode nanti misalnya ya. Teman-teman ngisi nama, kemudian judul, terus kemudian dikirim, nanti akan sudah tampil SK-nya, tinggal di print gitu. Nanti saya coba konsultasi dulu dengan Pak Wawan kalau boleh dibuatkan seperti itu. Proposalnya, proposalnya itu sudah ada formnya. Upload proposal nggih. Nah, sudah ada formnya, tinggal ganti judul sama nama ini, nama yang mempunyai inovasi. Oh, nggih, matur suwun, Pak. Ya, itu proposal beda dengan proposal ini beda dengan proposal sama proposal RA beda. Ya. Nggih, matur suwun. Mbak Krisna nulisnya ning kertas apa ning gone Word? Terus teng kertas Pak, Oh, nanti iya, tak wes, yang iya. keluar. Tak kira ning Word tak kon nampilno ben dicatet bareng-bareng. Iku mau nawi penyateti apa? Gimana? Ya ora kok tulisannya kok sekretaris oh. Wis jam 8 lho iki. Mangono sing protes. Pun. Cukup. Sudah cukup jelas. Pak. Mohon maaf mau bertanya untuk apa proposalnya itu nanti ditandatangani sama Kadinas. Betul seperti itu, Pak. Proposal ya ini yang tadi saya sampaikan ya, proposal itu ada beberapa versi dari Pak Wawan. Untuk proposal kalau dari sekolah berarti ya sekolah yang tanda tangan, tapi kelihatannya ada poin yang lebih bagus kalau yang tanda tangan Kadinas. Nah, kalau yang tanda tangan Kadinas diperbolehkan, bentar saya tak share screen yang PDF ini, nggak masuk ini berarti. Share screen. Bentar saya ganti yang PDF-nya. Saya ganti 100 Pak penuh. 100. Ya. Oke. Kelihatan ini? Halo? Kelihatan Pak. Ini adalah template proposal yang dari Bapeda. Dia kopnya seperti ini, kemudian ada nama inovasinya, kemudian ada penerapannya, kemudian inisiatornya ada, terus jenisnya ada, dan lain sebagainya. Ini uji coba ada. Kemudian ini ringkasan dari hasil jenengan sih. Kemudian paling bawah tanda tangan Kepala Dinas Perpustakaan. Oh dulu Pak Rafiq itu di perpustakaan tapi di Bapeda juga. Nah itu adalah dari Bapeda. Nah kalau memang ini kita bisa buat template dan tanda tangannya, misalnya tanda tangan Kadinas itu poinnya lebih tinggi, itu berarti nanti kita buat template sehingga kalau teman-teman masukkan poin-poin ini, misalnya namanya kita masukkan ya, kemudian inovasinya, kemudian tanggalnya, ini kan kita bisa copy dari Google Form. Nah nanti mungkin saya akan buat suatu link sehingga tinggal klik cetak proposal maka akan sudah terisi. Itu kalau memang diperkenankan tanda tangannya semuanya Pak Rafiq. Tapi kalau memang tanda tangan yang di bawah itu adalah kepala sekolah, berarti ya enggak, jenengan buat sendiri aja. Tapi setidaknya sudah ada template-nya, sudah ada. Nanti tinggal sama aja, ini tinggal copy paste dari yang di isian tadi Google Form. Oke, ini nanti saya share SK-nya, saya share lagi yang proposal ya, saya share proposalnya untuk di grup. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Gak ada? Gak ada, tak ngopi saya aku. J Pak. Adem Pak. Malam minggu gas. Yang jangan karo wong 88. Tapi kalau ono Mas Fajri berarti gak yang-yangan. Sudah? Jalan-jalan.
Ada pertanyaan lagi? Sampun, Pak. Mungkin Pak Mujo, Pak mau nambahin, Pak Marno? Itu yang kemarin gitu Pak. Sebentar ini mau Pak Mujo di sini. Intinya untuk Kameranya untuk hidup. teman-teman Belum sudah dipandu tadi segera untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta laksar khususnya yang calon pegawai negeri sipil dari Jabatan Nasional Guru, kami dari bidang ITK memberikan beberapa catatan untuk kegiatan Zoom malam hari ini yang nanti insya Allah akan kita datangkan untuk Renova di Kabupaten Blora ini, khususnya mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Harapan kami dari bidang GTK sesuai dengan tupoksi kami bahwa tugas kami adalah memotivasi Bapak Ibu semuanya untuk dalam rangka peningkatan kedisiplinan, ya, khususnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Nah, khususnya dalam hal ini adalah terkait dengan Bapak Ibu selaku peserta laksar yang sudah menyusun karya kreasi dan inovasinya agar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kan itu nanti menjadi bagian daripada penilaian kinerja Bapak Ibu semua nanti ketika Bapak Ibu nanti memasuki proses menjadi pegawai negeri sipil secara penuh. Dan lebih dari itu, kreativitas dan inovasi ini nanti akan mendorong Bapak Ibu untuk ke depan meningkatkan profesionalitas Bapak Ibu semuanya. Demikian dari kami dari bidang GTK, dan dukungan dan partisipasi Bapak Ibu peserta laksar khususnya CPNS guru ini nanti akan menentukan poin nilai yang diraih oleh Dinas Pendidikan. Jadi besarnya partisipasi Bapak Ibu semua di dalam mendaftarkan kreasi dan inovasi Bapak Ibu yang sudah dibuat itu, mudah-mudahan nanti bisa mendongkrak atau mengungkit nilai inovasi di Dinas Pendidikan ini semakin bertambah baik dan ranking kita semakin meningkat. Bila perlu menjadi peserta terbaik di antara dinas-dinas atau OPD yang ada. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf mungkin pada malam minggu seperti ini Bapak Ibu mungkin dalam kondisi santai tadi ternyata masih bisa mengikuti agenda yang diselenggarakan oleh dinas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo. Supaya sudah. Tapi ngoten nek bisa kalau deadline dari sana kapan kita Oke teman-teman, ini dari Pak Mujo. Tadi sudah disampaikan ya deadline-nya. Kalau kita dari Bapeda itu 31 Agustus. Maka saya minta teman-teman untuk menyelesaikan ini 29 Agustus. Nah, untuk silakan mulai mengisi di link latihan aja. Kalau memang menurut saya silakan mengisi link latihan. Nanti kalau itu sudah oke, nanti kita linkkan ke yang di link Renova itu ya. Terus info Senin kelihatannya Korwil juga akan diundang untuk rapat, kemungkinan nanti jenengan semua. Atau bagaimana dibentuk per Korwil gimana misalkan pertunjungan mungkin siapa nanti jadi satu. Siap.
Gitu ya, 16 kecamatan. Nanti saya coba datanya, saya share di grup WA. Silakan ditentukan nanti satu orang untuk menghandle satu koordinator satu korwil gitu ya. Termasuk SMP kelihatannya ada ini SMP, nanti masuk juga di korwil aja ya. 16 berarti ya. Siap. Halo semuanya, bagaimana? Siap. Biasa. Oke, Pak. Oke. Siap, Pak. Iki on cam tak foto ngono piye gen kita ora untuk pantes kita iki. Ayo on cam tak foto. Potong rambut ora pati pede. Bukan kaya Iwak. Eko Puji Santoso, Anita Yuni Fitri, Nurul Fitri, Nurul Fajri. Pak Lilik nyuwun sewu ya. Untuk koordinator ini misalnya dari kan kemarin sudah ditunjuk yang PIGP itu loh Pak, berkoordinasi kan sudah ada. Nah itu sekalian gimana? Teman-teman masih mau enggak yang ketua koordinator PIGP? Pak Latif, Pak Andre, Kak Popo yang ngurusi konco-konco nih bareng-bareng. Tepat Mas Lili, itu Mbak Krisna ketua kabupatennya Mas. Oh, ketua kabupaten Pak Latif Pak. Ngono ya Pak ya, pesisan maksudnya langsung. Nah aku sih oke. Aku sih yes. Kita kirim ikutannya Pak. Aku sih yes. Sekalian mawon. Monggo nanti saya buatkan untuk jumlah yang hadir, kemudian juga akan kita buatkan daftar perkorwil, nanti ditunjuk salah satu perkorwil. Kalau tadi usulannya Mbak Krisna kelihatannya PPG kan ada, nah itu jadi satu sekalian wes. Iya Mbak Anastasia yang guyu-guyu. Siap, SMP manut SMP. Pak, kula manut Pak. Karo bluro iku kita. Ku sekretarisnya Pak. Ketuanya Mas Heri. Monggo manut. Oke. Sudah semuanya? Sudah ketuanya Pak. Sudah ya? Kunjungan ya. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada kah? Cukup ya teman-teman. Baik, kalau sudah cukup kita akhiri Google Meet pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo yang mau masih Zoom silahkan, saya off dulu ya. Dadah. Selamat hari Minggu, malam Minggu selamat. Asoba ini apa? Asoba ya bagian sarung. Satu kue, sarung 9.